Saudara-saudari, hari ini kita lanjut dalam tema one thing, ya. Satu hal, katakan lagi satu hal. Nah, kemarin kita udah ada berapa? Satu halnya? Satu halnya ini bukan hanya satu, tetapi satu hal ini membantu kita untuk fokus kepada hal yang Tuhan mau bentuk kita. Hal yang mau Tuhan fokuskan kita. Karena begini, kalau enggak kita akan pusing. Wah, begitu banyak hal gitu ya. Tetapi satu hal aja, nanti kita akan melihat. Tapi saudara, kita review dulu, saudara-saudari. Kenapa sih kalau khotbah itu bisa berseri? Karena ini suatu hal yang Tuhan datang dari Tuhan untuk membangun kita. Ya, kadang-kadang kalau kita khotbahnya mencolok sana sini, apa yang minggu lalu kita udah lupa. Ya, tetapi kalau seri kita tahu nih. Makanya serinya kita ini disebut adalah seri yang sedang membangun. Tetap karena apa? Tema dari sinode kita tahun ini adalah Arise and Build, bangkit dan bangun, membangun, saudari. Ya, nah ini kita review dulu dari minggu lalu. Beberapa minggu lalu, saudara-saudari. Jadi seri dari bahan ini, saudari, ya. Bahwa satu hal yang pertama adalah satu hal yang paling penting, ya. Yang paling penting yang perlu kita sadari yaitu dari pemberian Allah itu kasih Allah, saudari. Itu dari cerita Maria dan Marta, ya. Kemudian ini hanya review ya. Anda kalau mau lihat di YouTube-nya. Yang kedua, one thing I know, satu hal yang aku perlu tahu, satu hal yang perlu aku fokus yaitu karya Allah, anugerah. Karya Allah dalam hidup kita itu anugerah, saudara. Jadi karya Allah tentang keselamatan sudah selesai. Anda ketika terima Yesus diselamatkan, tetapi karya Allah di dalam hidup Anda hari-hari ini terus berlangsung. Jadi kehidupan Anda ini saat ini adalah karya Allah. Dan itu adalah anugerah. Ya, bukan karena kita hebat. Jadi ketika kita mulai membanggakan diri kita, ataupun juga kita mulai merasa, saya nggak ada apa-apanya, Anda nggak sedang melihat karya Allah. Karya Allah nggak dibatasi oleh kemampuan Anda dan kelemahan Anda. Ya, jadi one thing yang perlu kita tahu, perlu kita sadari adalah hidup Tuhan itu, ataupun hidup Anda adalah karya Tuhan, saudari. Amin. Yang ketiga adalah tentang yang kemarin, yaitu tentang Mazmur 27. One thing I ask, artinya begini, saudara, Anda harus mulai minta jiwa kita. Kalau yang kedua itu tentang kesadaran, yang sekarang tentang kemauan. Satu hal yang saya mau, gitu ya, saya minta ataupun saya mau. Jadi artinya begini loh, Anda harus membiasakan diri Anda, mendisiplinkan diri Anda untuk mau mencari hadirat Allah. Karena kalau enggak bisa. Alkitab bilang, one thing I ask, artinya begini, saya harus minta, saya harus disiplinkan, saya harus ya mau mengalamin, gitu kira-kira, saudara. Yaitu apa? Hadiratnya. Bukan hadiratnya nggak ada. Hadiratnya ada, tetapi kita harus mendisiplinkan jiwa kita untuk menyadari bahwa hadirat Allah ada. Baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, nih di rumah, di tempat yang tersembunyi, sehingga kita sadar, ada hadirat Allah, karena kita mau menyadari, saya minta Tuhan supaya saya menyadari hadirat Allah. Sehingga ketika kita sendirian pun, ada hadirat Allah, kita nggak ada keinginan untuk berlaku yang buruk. Ya. Ketika Anda naik kendaraan, ada hadirat Allah. Anda mulai memuji, menyembah Dia. Kesadaran Anda memuji, menyembah Tuhan. Ada nggak keinginan untuk melanggar lampu lalu lintas? Nggak ada. Kalau ada, masing ada, Anda nggak menyadari hadirat Allah. Hadirat Allah begitu indah, begitu kudus, membuat Anda nggak mau mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang duniawi. Ya. Nah, ini yang kadang, kenapa kita harus bergumul melawan keinginan buruk, akhirnya gagal. Saya harus nggak boleh ngerokok, saya jangan ngerokok, tetap ngerokok. Yang Tuhan mau adalah sadari hadirat Allah. Ketika kita semakin menyadari hadirat Allah, yang buruk itu nggak mendekat. Nggak ada keinginan untuk mengotorinya. Karena begitu indah hadirat Allah. Jadi hadirat Allah jangan sekedar ketika Anda nyanyi di depan doang. Ketika kita pujian penyembahan di ibadah doang. Saudara, saudari, benar, kita secara corporate
itu kita lakukan bersama, tetapi perlu kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang sebabnya kita minta supaya ada hadirat Allah, saudara. Ya. Lalu yang keempat apa? Beberapa 2 minggu lalu kalau nggak salah, yaitu tentang ini hadirat Allah sebelumnya juga membawa kebahagiaan, berkat dan kekuatan. Ya, kekuatan untuk melawan dosa. Itu juga berkat juga. Anda nggak tahu bahwa firman Tuhan berkatakan di hadiratmu ada berkat melimpah, ada sukacita melimpah. Benar kan? Mazmur katakan itu. Di sini juga katakan lagi Mazmur 84. Ya, terus juga ada kekuatan. Semua ada ketika kita ada hadirat Allah. Ya, semua masalah jadi kecil. Kekuatan Allah yang menaungi kita. Semakin kita menyadari kehadiran Allah, bukannya mengundang hadirat Allah. Allah sudah, firman Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Anda percaya pada firman Tuhan apa perasaan Anda? Firman Tuhan. Perasaan kita, kayaknya nggak ada hadirat Allah. Tapi firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Yang harus kita lakukan adalah menyadari hadirat Dia. Minta. Bilangin pada jiwa kita, Tuhan ada sama kamu. Tuhan menyertai kamu. Maka kita jadi berani. Kita jadi kuat, bukan berani ngelawan orang, bukan, tetapi berani ngadepin masalah, tantangan, saudari. Ya, amin. Nah, kemudian yang keempat, kita ngelihat dari beberapa minggu lalu, saudara, yaitu yang dikatakan satu hal lagi, ketika seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus, apa yang aku harus lakukan supaya dapat hidup yang kekal? Ya, itu beberapa saat yang lalu. Ini hanya review supaya Anda tahu, ya. Lalu di sini berbicara tentang satu hal lagi kekuranganmu. Artinya begini, saudara-saudari, satu hal lagi yang harus ditambahkan. Bukannya berarti dia udah nggak perlu perlakukan perbuatan, enggak. Ada satu hal lagi yang harus kamu tambahkan, yaitu bersandar sama Allah. Kenapa? Kita pikir itu orang anak muda aja yang kaya, yang mengandalkan hukum Taurat. Bukan. Kita pun tanpa kita sadari sering tidak bersandar kepada Allah. Kita sih percaya, diselamatkan. Tetapi kehidupan kita yang dikatakan dibangun ini dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudari, karya Allah dalam kehidupan kita, jadi nggak kelihatan. Kenapa? Karena kita kurang bersandar malah. Kualitas hidup kita ditentukan sejauh mana kita mau bersandar sama Tuhan. Bukan yang nggak ada masalah. Semua orang punya masalah. Kita masih di dunia. Kita masih pakai tubuh yang fana juga. Punya kelemahan tubuh. Kita bisa lemah tubuh kita bisa lelah, kita bisa sakit, tetapi kesamaan yang Tuhan beri kekuatan buat kita supaya kualitas hidup kita berbeda adalah ketika kita semakin mau bersandar sama Tuhan. Amin, saudara? Jadi kuncinya adalah bersandar sama Tuhan. Thank you. Ya, Anda dan saya harus bersandar sama Tuhan. Ini yang keempat. Amin. Nah, sekarang Anda sudah dengar kan? Ada yang sudah datang kan? Dalam bagian satu, bagian kedua, ini bagian ketiga nih, ya. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak yang kelima tentang apa? Dari firmannya dari mana? Saudara-saudari, ini tadi ya, ini masih belum tadi. Ini yang tadi ringkasannya Anda bisa ngelihat ya, tujuan-tujuannya tadi karena kasih Allah kita diterima. Jadi anak-anak Allah kita diterima. Karena karya Allah kita dibangun. Hidup Anda sedang dibangun. Karena hadirat Allah, Anda bisa menikmati hidup. Tetapi karena Anda bersandar, Anda bisa diubahkan. Anda diubahkan pola pikir sehingga bisa semakin kualitas hidup kita semakin baik. Oke ya? Itu dia. Tuhan mau semua ini pada Anda. Jangan berhenti hanya pada Anda diterima jadi anak Allah. Tapi berikan hidup Anda dibangun. Jangan sekedar hidup ini hanya lewat doang, hanya lalui setiap hari, sehingga akhirnya Anda hanya fokus pada rutinitas, saya bangun pagi, lakukan ini, bangun tidur, terus mandi, gitu ya. Tidak lupa menggosok gigi, kalau ada yang gosok gigi. Ya, enggak gitu doang, tetapi Anda bisa menikmati hidup Anda. Bukan karena materi, tetapi Anda tahu hadirat Tuhan ada sama saya, yang nggak bisa orang lain dapatkan dengan perbuatan apapun juga. Hanya karena Allah mengasihi, membayarnya, dan ada. Yang sering kita sadari hadirat orang lain.
Dan masalahnya, hadirat orang lain yang bikin kita kesel. Ya kan? Itu kita sadari. Coba Anda di tengah jalan. Saya lebih sadar orang-orang itu uh, yang naiknya, saudara, sekarang itu saya bingung, truk-truk itu kalau keluar, mereka berhenti berjemaah, mereka bikin macet, masa bodoh, gitu saudara. Itu terjadi tuh, saya udah apa tuh, kadang-kadang bikin saya jadi hadirat mereka lebih sadar saya daripada hadirat Tuhan. Akhirnya jadi, wow, saya udah kesel sekali gitu. Tapi saya belajar juga, diingatkan firman, ya, hadirat Allah ada. Orang mau ngapain, saya bisa nikmati hidup kok. Amin nggak, saudara? Ini praktikal loh, ini bukan teologi. Karena kalau teologi nggak satu hal, Anda banyak hal. Hujan besar, ada hadirat Allah, saya bisa nikmati hidup ini. Kantong kosong, ada hadirat Allah, saya tetap bisa menikmati. Perut kosong, kantong kosong, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak mau diajar, karena kita nggak mau melihat bahwa kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan tuh, ya. Jadi inilah yang menjadi masalah. Amin, saudara. Jadi ini praktikal. Kalau Anda mau dengerin, ikut Tuhan tuh luar biasa enak. Yang bikin nggak enak tuh karena apa? Kita nggak mau tahu cara Tuhan. Ya, kembali. Ada yang mau tebak nggak? Nggak ada lagi nih ya. Kesempatan terakhir. Yang kelima apa? Udah, itu udah dicoba. Itu mah udah coba terus. Yang lain? Dari mana? Surat apa? Surat apa? Udah, ya. Oke, saudara. Filipi. Ya. Filipi katakan begini, saudara. Kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat 13b, saya pakai kita supaya cepat, sampai 14. IMB, terjemahan IMB, karena lebih tepat pada bahasa aslinya dalam ayat ini. Ya, 3, 2, 1 kita baca sama. Tetapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus Tuhan. Iya, saudara-saudara. Ya, jadi Anda sudah lihat kalau bahasa Inggrisnya, but one thing I do. Bahasa Indonesianya, satu hal yang aku harus lakukan. Jadi sekarang ini bagian kita. Tadi Tuhan yang udah ada semua, karena banyak orang, udah ada kasih karunia semua Tuhan. Salah. Ada tetap bagian kita. Ya, ada tetap bagian kita. Jadi disinilah satu hal yang aku harus lakukan. One thing I do. Satu hal yang aku harus lakukan. Satu hal yang aku harus perhatikan yang paling penting, kasih Allah. Satu hal yang aku harus fokus itu, hidupku itu karya Tuhan. Karya Tuhan terus berlangsung dalam hidupku. Jadi jangan seenaknya aja dengan hidup kita ini, ya. Oke. Nah, one thing I do. Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini, saudara-saudari, ya? Satu hal yang aku lakukan. Saudara-saudari, satu hal yang aku lakukan, apa tujuannya? Kenapa kita harus lakukan? Ayat ini bilang, kita harus lakukan sesuatu. Pasti kalau Anda mau lakukan sesuatu, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Dari ayat ini Anda bisa melihat, tujuannya adalah hadiah, panggilan surgawi dari Elohim. Di dalam Kristus Yesus. Ini EMB pakai Elohim. Allah diganti Elohim, ya. Karena sesuai dengan bahasa Ibrani-nya. Gitu, saudara. Kalau bahasa Inggrisnya tadi, heaven word. High calling, panggilan yang lebih tinggi. Gitu. Nah, Anda pernah sadar nggak bahwa ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya di dalam Kristus. Tetapi hadiah itu tergantung daripada Anda dan saya mau lakukan nggak ini. Karena kita merasa, kasih karunia ada semua, ada Tuhan sediakan. No. Firman Tuhan bilang, ada hadiah yang Tuhan mau berikan ketika Anda mau lakukan. Ada ekstranya. Ya.
Panggilan surgawi. Pernah mikir nggak panggilan surgawi itu apa? Anda pernah mikir nggak panggilan surgawi apa? Siapa yang mau jawab panggilan surgawi Anda itu apa? Karena kadang-kadang kita terlalu nggak sadar tentang keadaan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita lebih sadar halnya dari dunia. Panggilan saya adalah mau jadi artis. Mau jadi artis K-pop. Wah, bukan K-pop, K-pop. Ya, panggilan saya jadi bisnismen, jadi pengusaha, jadi apa lagi, profesional apa, musician. Oke, itu assignment Anda, bukan panggilan Anda. Assignment itu artinya Anda di-assign, diutus, dipakai Tuhan jadi seperti itu. Jadi musisi, jadi lagi artis, it's okay. Jadi bisnismen, jadi bisa lagi kalau pendeta, you okay, ya. Itu assignment Anda di dunia ini. Tiap orang bisa beda. Tetapi panggilan surgawi, tujuan hidup Anda apa? Semua orang sama, semua orang percaya sama. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anda tahu bahwa, wah, waktu saya terima Yesus, saya langsung segambar serupa. Roh Anda iya. Roh Anda sempurna. Tetapi jiwa Anda belum. Jiwa Anda belum. Inilah yang menahan banyak hal. Jiwa kita belum. Pikiran, perasaan, kehendak kita belum. Roh kita sempurna. Kita sudah ditebus sempurna. Roh Anda sempurna, tak bercacat, tak bercela, makanya bisa bersekutu dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan, Roh Kudus. Tetapi jiwa kita belum, saudara-saudari. Panggilan surgawi Anda adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pak, apa untungnya saya serupa dengan Kristus? Kalau gitu, apa untungnya saya supaya apa sih untungnya kalau saya serupa dengan Kristus itu? Jiwa saya, keinginan saya, kehendak saya, cara pikir saya, pola pikir saya. Firman Tuhan bilang begini, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 17b katakan, karena sebagaimana dia itu siapa? Kristus. Demikian juga kita di dalam dunia ini. Bukan nanti di surga, tetapi di dalam dunia ini. Waktu Yesus di dunia, dia berkuasa nggak? Dia pernah kekurangan nggak? Dia pernah kalah nggak? Penyakit bisa menguasai dia? Enggak. Kekecewaan menguasai dia? Enggak, saudara. Dia berjalan dalam otoritas, dalam kemenangan, dalam kuasa. Ketika Anda jadi serupa dengan Allah, bukannya hanya Tuhan mau kita tuh hanya jadi kehendak kita doang, jadi orang baik, bukan. Sama seperti Yesus berjalan di muka bumi, penuh otoritas, kuasa, menjadi berkat, demikianlah Anda dan saya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya kemampuan khusus, tetapi kita mau sepakat, mau melakukan bagian kita. One thing I do, ada bagian yang kita lakukan sesuai dengan firman, saudari. Dan itulah yang kita dapatkan. Anda tahu, ketika Yesus di muka bumi, dia berjalan dengan kemenangan, dari kemenangan pada kemenangan. Bukan orang lain yang menentukan keputusan dia. Orang lain berbuat jahat, dia tetap mengambil keputusan yang sesuai apa yang dia harus lakukan dalam kehendak Bapa. Orang lain menekan dia, seluruh dunia menekan dia. Dia tetap pegang kendali. Itulah orang yang menang. Orang yang menang bukannya kelihatan hebat di mata dunia. Orang yang menang, dia membawa tujuan. Terlepas tujuan Allah, terlepas apapun juga keadaan dia. Yesus di atas kayu salib, orang dunia katakan dia kalah. Orang dunia katakan dia kesian. Tetapi seluruh surga terdiam, tenang,
kaget, kagum. Dia menang. Dia menang, dia menebus dosa umat manusia. Ketika Anda berjalan di dalam bumi seperti Yesus berjalan, kita nggak cari pengakuan dunia, kita nggak terpana dengan glamornya dunia. Dan itulah kemenangan, saudara. Kita bawa tujuan Tuhan. Ketika Anda mulai terbiasa dengan panggilan kita ini, Anda mulai melakukan banyak hal yang luar biasa. Ketika Anda kerja, Anda tahu nggak perlu tentang pengakuan bos kita, tetapi saya mau bawa kemenangan, membawa kuasa Tuhan dalam pekerjaan saya. Ketika usaha pun juga, Anda nggak penting tentang berapa banyak cuan yang Anda dapat, tetapi saya tahu saya membawa tujuan Tuhan, saya bawa kemenangan Tuhan dari pengaruh keadaan, saya tetap bawa sesuatu, Tuhan punya tujuan di dalam segala hal, saudara. Sehingga Anda tetap memiliki otoritas atas keadaan, bukan orang lain. Anda tetap berintegritas karakter dan keinginan Anda terus mempermuliakan Allah. Bukan tentang cuan doang. Tentang pekerjaan. Anak-anak muda bukan tentang pengakuan paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling gagah. Paling apa lagi? Saya nggak tahu, saudara. Paling digandrungi. Cewek-cewek, cowok-cowok. Bukan. Orang mau suka, nggak suka sama saya, artinya begini, suka, nggak suka. Bukan. Orang mau gandrung sama saya, nggak gandrung sama saya. Ya, ngomong-ngomong banyak yang gandrungi saya loh. Istri saya, ya, tanya dia gitu. Ya, saudara-saudari, orang mau gandrungi, nggak gandrungi, saya tetap memiliki integritas berjalan dalam kebenaran. Orang mau suka, nggak suka, masa bodoh. Amin, saudara. Nah, ini dia, kadang kita nggak sadar, kita lebih terpengaruh gereja hari-hari ini, termasuk Anda dan saya juga, tanpa disadari, diwarnai dunia nih. Ya enggak? Coba Anda ngelihat. Ya, kita sering kali lebih fokus kepada musik yang mewah, megah, suara yang indah, memang butuh. Tetapi bukan itu yang menentukan kemenangan Anda, bukan itu yang membuat Anda menjadi memuji menyembah Tuhan. Anda tahu kapan Yesus memuji menyembah Tuhan? Murid-muridnya juga di masa-masa sulit. Anda tahu nggak? Kenapa malaikat-malaikat itu sampai terdiam kagum? Karena waktu di atas kayu salib, Yesus menyembah Allah bukan dengan pujian penyembahan. Dia menyembah Allah, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kagum mereka. Padahal saat itu, dia sedang mengalami agoni yang sangat dalam. Ketika Anda dan saya berjalan menjadi segambar serupa dengan Kristus, enggak ada keadaan yang membuat kita tidak memuji menyembah Tuhan. Enggak ada. Tapi kadang kita membiarkan pikiran kita diwarnai dunia. Kalau ada uang, kalau semua baik, baru, oh haleluya Tuhan baik. Saudara-saudara, ini realitas. Itulah sebabnya Tuhan sedang bangun hidup kita. Tuhan nggak tuntut, Tuhan sedang ajak kita. Mau nggak kita nih lakukan one thing I do? Lakukan sesuatu, saudara. Maka ketika kita mau, maka kita akan melihat kita sama seperti Kristus. Kita berjalan dalam kemenangan. Kemenangan bukan artinya semua hidup kita jadi lancar. Kemenangan artinya segala sesuatu di sekeliling kita, masalah, tekanan, apapun juga perbuatan orang, enggak lagi mempengaruhi kita. Yesus lagi enggak dipengaruhi lagi. Matanya tertuju pada Bapa doang. Saudara-saudara, dan Yesus punya otoritas. Dia punya otoritas atas sakit penyakit, dia punya otoritas atas iblis. Bagaimana kita? Apakah kita ketakutan? Tidur sendiri, lampu mati, kita takut. Lewat kuburan, kita takut. Nonton film horor, habis itu kita takut. Udah takut, senangnya nonton horor.
Gitu. Ya. Udah begitu, nakut-nakutin orang lagi. Sampai nular. Anda agen Tuhan apa agen yang lain gitu, saudara? Wah. Ya. Saudara, saudari. Ini sepertinya jauh, tetapi ini keadaan manusia hari-hari ini, orang percaya hari-hari ini kayak begitu. Ya. Sehingga akhirnya ketika kita diwarnai dunia, emosi berlimpah. Terus apalagi? Sumbu pendek. Orang bilang sumbu pendek itu bukan orang yang pendek. Emosinya cepat meledak. Karena apa? Karena keinginannya dipengaruhi oleh sekelilingnya. Anda ngelihat Yesus harusnya marah luar biasa. Ditampar, diludahi, lalu dikhianatin. Harusnya marah luar biasa, tetapi dia enggak. Paulus juga bisa jadi teladan kita. Bagaimana dia dipenjara, dan dipenjara diperlakukan enggak adil, lalu kemudian ada orang-orang yang memanfaatkan nama dia sehingga mengambil untung dari keadaan dia, mengabarkan Injil, mengambil untung. Tetapi dia bilang, semuanya itu tidak mengapa. Dia bilang. Dia nggak dipengaruhi lagi, saudara. Kadang-kadang keinginan kita adalah kita nggak belajar bersandar sama Tuhan. Ketika Anda bersandar sama Tuhan, maka Anda dan saya nggak perlu ngatur semua. Karena kita nggak mau bersandar, kita mau ngatur semua. Ketika kita mau ngatur semua, nggak terjadi seperti yang kita mau atur, meledaklah emosi. Jadilah takut, jadilah khawatir. Tapi ketika kita mau bersandar, maka keadaan nggak sesuai dengan apa yang kita kendaki. Kita nggak bisa atur, kita tetap bisa tenang. Keinginan kita nggak gelisah, nggak khawatir, nggak takut, nggak marah-marah. Benar nggak? Halo? Cuma diem aja gitu, ya. Paling nggak, jadi kita merasa, aduh, saya harus dibangun. Benar, itulah tujuannya. Ketika kita mau bangun sesuatu, kita harus bangun diri kita dulu. Ya, makanya dibilang arise. Kalau arise itu diri kita, bukan orang lain. Kita harus bangun, bangkit gitu. Jangan nuduh orang lain gara-gara dia. Kamu masih dipengaruhi orang lain. Kalau kamu dipengaruhi orang lain, kemenangan kamu dipengaruhi orang lain. Saudara, ini nggak susah ketika kita mau hanya one thing aja, artinya nggak susah tuh. Ya, one thing doang itu simple. Kalau kamu disuruh 5 hal, mungkin kita lupa, susah. Ini one thing doang. Jadi intinya begini, Tuhan ngomong one thing supaya kita punya kesadaran, oh itu gampang loh, nggak susah. Ya nggak? Apa susah? Nah, buat di mata Tuhan, mudah. Itu menjadi susah kalau kita lakukan sendirian. Tapi bersama Tuhan, one thing ini nggak pernah di luar Tuhan. One thing I have to do, sesuatu hal yang harus aku lakukan, semua di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, segala sesuatu jadi sukar. Tetapi di dalam Tuhan, nggak ada tuh yang mustahil, saudara-saudari. Ya, Anda mulai tangkap kan ya? Nah, nggak ngantuk? Ada yang mau ke WC? Ada yang mau ngopi? Nah, atau Anda tetap masih semangat? Oke, saudara-saudari. Nah, kita ngelihat kembali. Bagaimana satu hal yang harus aku lakukan? Langkah pertama, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Katakan, melupakan apa yang ada di belakangku. Siapa di belakang Anda? Ya, bukan manusianya. Dalam Filipi 3 ayat tadi 13, sebelumnya Paulus ngomong dalam ayat 4 dan 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dari orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penginginan jemaat, tentang kebenaran dalam pertanyaan hukum Taurat, aku tidak bercacat, saudari. Lalu kemudian dikatakan lagi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, saudari. Supaya kita memperoleh Kristus. Supaya kita menjadi serupa Kristus. Anda sudah memperoleh Kristus dalam keselamatan, tetapi kita belum tentu memperoleh Kristus di dalam jiwa kita. Keserupaan dengan Dia, saudari. Tetapi ayat yang sebelumnya, saudara-saudari, dikatakan tadi dalam Filipi 3 ayat 4 nih, ya, Filipi 3 ayat 4 tadi Paulus bilang, sekalipun juga aku mempunyai alasan menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah. Berkali-kali dia ngomong tentang hal-hal yang lahiriah, saudari. Jadi Anda bisa melihat. Jadi, yang dimaksud tentang melupakan apa yang ada di belakangku, Paulus kasih unjuk. Bukan kehidupan yang, kehidupan masa lalu Paulus sama Anda kan beda. Tetapi sama, yang dia mau kasih unjuk adalah bukannya tentang masa lalu Anda. Masa lalu Anda nggak bisa dihapus. Ya kan? Anda punya masa lalu. Masa lalu Anda pernah berbuat yang nggak benar, nggak bisa dihapus. Gitu. Artinya ada di dalam memori kita dan bisa berbuat dampak kepada kehidupan kita saat ini. Masa lalu Anda dulu, Anda melakukan sesuatu yang hebat, nggak bisa dihapus. Bisa bawa dampak saat ini juga, pengaruhi saat ini, ya bisa juga nggak. Jadi ketika dia ngomong tentang tadi, dia menaruh percaya pada hal-hal dia, sekarang dan kita harus melupakan, buat saya adalah sesuatu yang Tuhan mau ngomong, kita harus mengabaikan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kelihatan. Jadi begini loh, mengabaikan bukan berarti itu nggak ada. Mengabaikan artinya tidak menjadikan itu yang utama. Ketika saya mengabaikan istri saya, bukan istri saya nggak ada. Benar nggak? Ketika saya mengabaikan Yongki, bukan Yongki nggak ada. Saya nggak menaruh perhatian sama dia. Ya, mengabaikan hal-hal dia bukanlah hal-hal yang nggak ada. Tetapi tidak memfokuskan, tidak menjadikan itu berarti. Hal-hal ria itu apa? Kegagalan Anda, kehebatan Anda, juga kelemahan Anda, kelebihan Anda, nggak usah difokusin. Kalau kita punya kehebatan, jangan sombong, jangan fokusin itu. Kalau kita punya kelemahan, jangan terus pakai alasan, ya saya udah nggak begini sih. Enggak. Bahkan Paulus dalam Korintus katakan, justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ya kan? Semakin kita terus berfokus, kita nggak abaikan hal yang lahiriah, selalu kita punya alasan yang tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, habis saya nggak punya orang tua yang mendukung saya. Ya, saya nggak punya modal. Lalu penuh sekali banyak alasan. Alasan yang lain, ya saya udah usia. Ya, yang lain lagi, saya masih anak-anak. Ya, saya masih muda. Selalu akan jadi alasan yang menunjukkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Semakin kita nggak abaikan itu, kita nggak bisa jadi serupa dengan Kristus. Yesus turun ke muka bumi, dia jadi manusia sama seperti kita. Dia mengalami kelemahan. Dia punya keterbatasan, tetapi nggak disebut di Alkitab karena itu tidak difokuskan. Dia abaikan itu, saudari. Kita terlalu fokus pada, saya nggak bisa apa-apa. Saya lemah. Ataupun kita kadang sombong. Nih, gara-gara aku mampu nih. Saudara nggak bisa kayak begitu. Kelemahan, kelebihan, nggak bisa kayak begitu. Ya, aku harus melupakan hal-hal yang lahiriah. Ini yang Tuhan mau ngomong. Ini yang dia mau sampaikan kepada kita, saudara, firman Tuhan. Buat kita, apa yang harus saya lakukan? Abaikan hal-hal yang lahiriah. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melakukan di atas hal-hal yang natural, saudara. Termasuk di dalam kehidupan kita.
dia tetap bisa melakukan yang luar biasa walaupun Anda lemah. Dia mampu melakukan sesuatu momentum yang dahsyat walaupun usia kita sudah lanjut. Ataupun Anda masih anak-anak, masih muda, belum punya pengalaman. Jangan pernah batasi dengan hal-hal yang natural lahiriah. Karena kalau enggak, kita nggak bisa berjalan. Sebagaimana Kristus di muka bumi, demikianlah kita. Kalau kita nggak bisa. Karena kita nggak jadi seperti Kristus, pikiran dan perasaan kita. Ya? Amin, saudara? Itu yang jawab julakan, Bang. Ya. Lalu yang kedua, apa? Melupakan apa yang ada di belakangku, terus menjangkau apa yang ada di depanku. Anda lupanya di belakang, nggak fokus, tapi Anda nggak menjangkau di depan. Nggak ada gunanya. Kita melupakan ini tujuannya adalah untuk menjangkau yang di depan. Siapa di depan Anda? Bukan orang. Nah, gitu ya. Di depan Anda adalah janji-janji Tuhan. Janji Tuhan nggak pernah di belakang, saudari. Janji Tuhan selalu di depan Anda. Ingat itu. Firman Tuhan bukan buat masa lalu, firman Tuhan buat masa depan. Di depan Anda. Tetapi untuk itu Anda harus menjangkau. Bagaimana cara menjangkau? Itu cara dunia. Secara firman Tuhan, bagaimana Anda menjangkau janji-janji Tuhan? Hah? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Janji-janji Tuhan adalah sesuatu yang kita harapkan, tapi belum kita lihat. Kita harus jangkau dengan iman. Anda harus mulai mengaktifkan iman Anda dan saya. Cara mengaktifkan iman gak ada lain dengan berfirman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar baca. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang cinta firman, yang hidupnya mau dengan firman, Anda sedang dibangun. Coba Anda bergaul dengan orang-orang yang, misalkan gitu ya, semakin kita sering bergaul sama pendeta, maksudnya bukan itu. Ini saya nih ya. Saya bergaul dengan teman-teman pendeta, itu semakin kita, kalau segala sesuatu kita ngelihat view-nya dari firman Tuhan, maka iman kita juga muncul. Kadang-kadang baca kita bingung, tapi kadang-kadang nanti muncul tuh, oh Tuhan bukakan, akhirnya kita muncul iman. Atau nanti kita baca, kita bisa ngerangkai, wah luar biasa, terus kita bisa aplikasikan dalam hidup, iman muncul. Tapi kalau Anda nggak baca, kita nggak tahu apa-apa. Lalu bergaul, semakin Anda bergaul dengan orang dunia, semakin dunia mewarnai Anda. Anda akan dipengaruhi dengan hal-hal yang lahiriah, yang nampak aja. Karena Allah kita, Anda ngelihat ketika Yesus jalan di dunia, dia berjalan di atas air, dia bikin 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Dia sembuhkan yang buta, dia usir iblis, semua disembuhkan, semua dipulihkan. Dia punya kebutuhan untuk bayar pajak, dia langsung suruh Petrus untuk nangkap ikan. Ada di situ saudara-saudara buat bayar pajak. Cukup buat bayar pajak. Enggak berlebihan. Kadang-kadang kita merasa nyaman kalau kita punya lebih. Padahal kadang kita berdoa, Bapa kami, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih, Anda nanti kelebihan berat badan. Ya. Nah itu dia saudara. Kadang-kadang kita mau pola dunia. Kalau lebih, punya uang lebih, saya baru tenang. Coba kalau Anda pakai pola pikir Tuhan, Anda hari ini ada, itu udah cukup. Anda bisa bersyukur. Ya gitu aja. Jadi iman, bergaulah dengan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman itu begini, orang-orang yang mau memegang firman Tuhan. Yang mau meninggikan firman Tuhan, yang mau cari firman Tuhan. Kalau mereka mau pegang, mau jalankan firman, mau cari firman, maka dia pasti baca firman. Ya.
Jadi jangan terlalu terlalu formal. Iman timbul dari pendengaran bukan firman. Ya, Anda bisa dengar firman dari banyak hal kok. Dari teman-teman Anda sharing firman. Oleh sebab itu, datanglah kalau Hersel. Ya, datanglah kalau ibadah. Jangan datang ketika ada, kita mau jalan-jalan. Gitu ya. Apa kalau jalan-jalan itu, tapi kalau jalan-jalan ngomonginnya belum tentu firman. Jadi kalau kita pertemuan dalam jemaat, bukan bergosip. Kita tetap berfellowship. Lain bergosip dengan fellowship. Fellowship, kita membangun. Ya, tetapi gosip, kita sedang ngerusakin orang. Fellowship, oke? Lanjut. Yang ketiga apa? Tadi melupakan, lalu kita menjangkau. Ya, apa lagi? Tuh, pinter. Berlari ke arah tujuan. Anda punya tujuan nggak? Ya. Nah, saudara-saudari, berlari dalam bahasa aslinya ini artinya kita press on, desak, dorong, saudara. Artinya bukannya Anda berlari dalam itu, tetapi Anda harus sungguh-sungguh pakai sekuat tenaga. Kayak begitu, saudara. Ya. Tetapi dalam berlari ini, saudara-saudari, kita akan lihat kalau pakai sekuat tenaga bagaimana sih? Ada orang yang pegang saya dorong dia. Itu secara fisik, saudara. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan dalam Korintus, perumpamaan juga bukan perumpamaan. Ini paralel dengan berlari. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Siapa? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Nah, Anda ngelihat di sini, orang-orang yang mau push on, press on, berlari artinya adalah orang-orang yang mau bertanding. Orang-orang yang mau bertanding, saudari. Dan kita semua ini konteks lain, tetapi kita semua sudah disediakan hadiah ketika kita menyelesaikan garis finishnya. Tetapi sekarang kita mau pakai begini, saudara. Berlari ke arah tujuan, artinya kita melihat orang yang mau bertanding. Orang yang mau bertanding dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Orang yang mau bertanding, dia selalu latihan. Anda nggak bisa bertanding langsung datang bertanding, pasti kalah. Anda latihan. Yunus mau ikut maraton, ya walaupun setengah maraton, dia latihan, saudari. Kalau nggak dia malu nanti di sono, gitu. Ya, sertifikat nggak dapet, terus divideoin, jadi tergeletak, malu dong, ya. Dia latihan. Anda butuh latih untuk menguasai diri dalam segala hal. Saudari, masa Anda nggak tahu bahwa ini tuntunan dari Tuhan buat hidup kita sih? Kalau kita datang ke gereja itu buat apa? Kewajiban. Baru enak kalau udah datang ke gereja udah kewajiban lunas. Tuhan nggak marah. Bukan. Datang ke gereja, kita mau firman yang membangun hidup kita, yang memulihkan kita, saudari. Bukan hal-hal yang kadang enak, tetapi kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Elohim, ini pakai IMB lagi, Elohim. Ya, tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih serta pengendalian diri. Apa yang mau sampai di firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, Roh Kudus mau sampaikan kepada Anda, Anda harus melatih diri di dalam keberanian. Karena lawan dari ketakutan adalah keberanian. Tahun 2025, orang bilang susah, sulit. Tapi Anda harus punya keberanian untuk maju, mencoba, melangkah.
Jangan biarkan awan kelabu, kegelapan menahan kita. Udahlah, jadi sulit. Udah nggak usah usaha dulu. Berani. Justru dalam kesulitan, dalam kesempitan, ada kesempatan. Jangan ketika keadaan, aduh tubuh saya jadi nggak enak badan. Anda diam. Justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Jangan biarkan ketidaktahuan kita membuat kita, udahlah, aku nggak tahu apa-apa, aku udah nanti aja tunggu menunda. Jangan. Justru disitulah hikmat ilahi tersedia berlimpah buat Anda dan saya. Yang kita harus latih adalah supaya kita ini berani. Bukan berani ngelawan orang. Berani hadapin keadaan, berani menjalankan kebenaran. Karena Anda tahu, melakukan yang benar butuh keberanian. Lebih mudah melakukan yang nggak benar. Anda untuk melakukan yang nggak benar, saya katakan, nggak terlalu butuh banyak keberanian. Kenapa? Dunia sudah banyak nggak benar. Ketika Anda lakukan nggak benar, orang nggak pusing. Tapi ketika Anda lakukan yang benar, kadang-kadang dibutuhkan keberanian untuk Anda tetap berdoa di restoran luas untuk makan. Iya kan? Kalau Anda yang sudah sih luar biasa, sudah biasa ya. Kadang-kadang untuk berdoa dengan teman-teman kita yang nggak seiman, butuh keberanian kita. Buat sebagian orang, apa itu saya udah lakukan, bagus. Tapi buat banyak orang, mereka nggak sadar. Oh, Christ in me, Kristus di dalam saya. Dan Roh Kudus itu cry out, berseru-seru. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, bersandar sama Tuhan. Apa yang kamu makan ketika kamu doakan, kamu mengakui itu berkat dari Tuhan. Dan firman Tuhan, segala sesuatu yang datang dari Tuhan, itu tidak ada yang membahayakan. Sehingga apa yang kamu makan gak bahayakan kamu. Saya selalu mengucap begitu. Tuhan, segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu sempurna. Sehingga makanan ini sempurna buat tubuhku. Walaupun hanya nasi dan telur. Gitu ya. Tetap sempurna buat tubuhku. Karena apa? Segala sesuatu yang kita makan dikuduskan dengan ucapan syukur. Dikuduskan artinya, saudara, dijadikan sesuatu dari Tuhan. Untuk Tuhan, dari Tuhan. Nah, masa dari Tuhan jelek sih? Nggak mungkin dong. Dan tapi percaya, jangan lihat hal yang lahiriah doang. Itu Pak buat-buat. Enggak, saya percaya. Karena saya nggak mau terikat pada hal yang lahiriah. Hal yang lahiriah, 5 sehat. Gitu ya. 4 sempurna. Kelebihan. Anda makan kebanyakan. 4 sehat, bukan 5 sehat. Gitu ya. 4 sehat, 5 sempurna. Gitu ya. Nah, memang kalau kita bisa untuk mengendalikan diri, kita makan yang sehat. Tapi kadang-kadang, saudara, maaf. Banyak orang tidak punya kemampuan, cannot afford untuk makan sehat. Maaf, saya harus ngomong gini. Banyak orang-orang itu makan hanya nasi dan kerupuk doang. Orang percaya masing, saudara. Itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Itu nggak sehat-sehat dari secara lahiriah. Tapi kalau dia orang percaya, dia berdoa, itu akan sempurna buat tubuh dia. Jangan batasin Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita punya kemampuan, kuasailah dirimu termasuk di dalam makanan. Jangan semua makan mau dimakan, saudara. Kuasai. Dalam segala hal, kuasailah dirimu dalam segala hal. Firman-nya masih ada, masih nempel. Dikasih merah lagi. Ya. Tetapi kalau enggak, Anda terus punya cara. Kita orang-orang, teman-teman saya pernah diceritain sama teman saya. Saya nggak terlalu ekstrim kayak mereka. Mereka penginjilan ke daerah. Saudara, mereka dikasih makan, disambut, dikasih makan. Pernah mau orang Dayak, babi. Mereka, teman saya bilang, Pak, ampun Pak, itu dibawa kandang babi, kita di atasnya. Rumahnya kan, rumah itu ya. Itu makan babi, Pak, baunya aja. Ini juga belum matang, setengah matang, baunya aja. Dia bilang gitu. Tapi kalau kita nggak makan, kita nggak hormati dia. Gitu, udah disediain. Berdoa aja. Punya keberanian untuk nelen. Gitu. Dan tidak napas gitu. Look, saudara. Tapi mereka bilang nggak pernah mereka sakit.
Nggak pernah mereka sakit. Karena nggak dipengaruhi hal-hal lahir ya. Kita kalahkan ketakutan kita. Dan tadi, melainkan kuasa. Kita harus melatih otoritas kita. Kuasa adalah otoritas, saudara-saudari. Anda harus mulai melatih otoritas kita. Jangan segala sesuatu kita merasa nggak berdaya. Mulai gunakan otoritas kita, saudara. Dan itu dilatih. Aku berlari kepada tujuan. Tujuan Tuhan buat Anda adalah supaya Anda punya otoritas. Anda punya keberanian menghadapi setiap situasi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah Anda juga merasa gagal. Hidup Anda adalah karya Tuhan, belum selesai. Ya? Lalu Anda mulai latih otoritas. Segala masalah adalah untuk melatih otoritas Anda. Amin. Lalu terakhir, pengendalian diri. Anda tahu, buah roh yang terakhir adalah pengendalian diri. Artinya apa? Paling susah. Tuhan mau berlari, artinya seorang atlet yang kalau mau berlari, bertanding, dia akan melatih supaya bisa menguasai dirinya. Yang Tuhan mau kita latih, keberanian. Jangan hanya ngelihat kegelapan, tantangan, tapi kesempatan. Anda sama Tuhan kok. Kalau kita belum lihat, bukan berarti gagal. Pasti. Bersandar aja sama Tuhan. Waktu Tuhan, cara Tuhan, Anda bawa tujuan dia untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan mau pakai dunia, patokannya adalah uang. Jangan pakai itu. Jangan cara dunia, patokannya posisi. Anda kerja di bagian apapun juga, jangan pernah merasa rendah diri. Anda usaha di bagian apapun juga, kalau Anda orang percaya, jangan rendah diri. Katakan, jangan rendah diri. Salah satu yang Anda harus kuasai dalam diri Anda adalah rasa tidak percaya diri, rendah diri Anda. Rendah diri. Nggak yakin. Wow, itu iblis mau kita nggak yakin, kita rendah diri. Caranya apa? Dunia tuh kelilingin kita tuh. Orang yang hebat, yang dia, ya Pak, baik Pak, itu adalah orang-orang yang kaya katanya. Anda mulai lakukan yang terbalik. Anda mulai hormati orang, bahkan orang-orang di sapu jalanan. Anda belajar menghormati mereka. Bukan karena supaya kita kelihatan manis, tetapi memang itulah diri kita, Kristus dalam kita. Kita menguasai diri, kita juga mulai nggak dipengaruhi dengan posisi orang itu. Kita tetap hormat, kita tetap sopan sama mereka, saudari. Banyak kali saya ngelihat orang percaya, saya sedih juga. Bagaimana mereka merasa lebih tinggi dari orang lain, sehingga memperlukan orang, sikapnya sama orang lain nggak terlalu sopan, nggak terlalu hormat. Alkitab terus terang katakan, hormatilah. Beri hormat pada orang, kalau bisa kita lebih dahulu. Saya minta orang, ya, jemaat RM adalah jemaat yang menghormati dan sopan. Sama semua orang. Nggak terlepas dari apapun posisi mereka, pekerjaan mereka, apapun. Ya. Anda sudah tahu kenapa? Karena tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kenapa supaya serupa dengan Kristus? Supaya saya bisa berjalan dalam kemenangan, dalam otoritas, dalam kuasa Dia. Saudari. Itu bukannya main-main. Kita bilang, oh supaya saya kelihatan baik. Enggak. Tuhan bukan mau membuat Anda baik. Tuhan mau membuat Anda seperti Dia. Latih diri. Jangan apa-apa semua saya lampiaskan dengan emosi. Bukan saya udah bisa. Tetapi firman ini kan buat kita. Ya, cuma saya yang ngomong. Jadi saya bisa ngomel sama Anda. Saya nggak ngomel, ya. Anda sudah tanggap? Jadi, one thing I do. Satu hal yang saya harus lakukan. Apa? Tadi kan kita udah ngeliat nih. Apa? Adalah kita kejar identitas kita di dalam Kristus, saudara-saudari. Jadi, mengabaikan hal lahiriah. Karena identitas kita dalam Kristus bukan hal yang lahiriah. Anda mau lahir anak konglomerat, anak orang yang dunia bilang anak orang melarat,
nggak ada masalah. Anda saat ini sudah usia, masih muda, nggak ada masalah. Identitas kita bukan karena usia. Identitas kita karena dalam Kristus. Abaikan yang lahiriah. Artinya bukan yang nggak ada. Ingat ya, tetap ada, cuma kita nggak fokusin. Lalu kemudian iman kita itu loh. Iman itu untuk menjangkau masa depan Anda. Janji-janji Tuhan itu masa depan. Ya. Tetapi untuk itulah identitas kita, yaitu berdasarkan apa janji Tuhan. Kalau janji Tuhan bilang kamu lebih daripada pemenang, itu identitas kamu. Dunia bilang kamu pemenang apanya? Enggak, kamu pakai iman karena itu terjadi, pasti terjadi di masa depan kamu. Mungkin masa depan itu adalah mungkin besok, mungkin 1 minggu kemudian, mungkin 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lakukan yang bagian kita. Percaya firman, itu identitasku, masa depanku lebih daripada pemenang. Masa depanku, anak cucuku hidup perkasa di muka bumi. Pak, tapi anak saya sekarang jadi berantakan. Masa depanku, anak cucuku hidup perkasa di muka bumi. Amin. Jangan pernah, ya anak saya udah parah deh Pak. Jangan pernah katakan itu. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu jadi satu. Lalu Anda harus kejar identitas. Anda itu orang-orang pemberani di dalam Kristus. Anda orang-orang yang punya otoritas. Anda orang-orang yang bisa mendisiplinkan diri. Kehendak kita. Amin? Itulah identitas kita, saudari. Jadi akhirnya, lihat. Hal yang penting, Anda harus kasih Allah, Anda diterima. Yang Anda perlu tahu, hidup Anda adalah karya Tuhan. Anda sedang dibangun. Satu hal yang Anda perlu disiplin, Anda harus minta, katakan pada jiwa Anda, sadari adalah hadirat Allah, supaya Anda bisa menikmati kehidupan hari-hari Anda. Harus Anda tambahkan adalah bersandar pada Tuhan, supaya Anda bisa diubahkan. Satu hal yang Anda harus lakukan adalah mengejar identitas, menyadari identitas, sehingga Anda berotoritas, saudara-saudari. Di dalam hidup ini. Bukan kekalahan yang kita terima. Bukan sekedar doa langsung semua jadi beres. Enggak. Iya kan? Banyak orang percaya hanya sekedar, udah doa aja. Doa adalah benar, doa adalah ekspresi iman kita. Doa adalah untuk menyadari kehadiran Allah. Doa adalah membuat kita bisa bersandar. Doa juga melatih otoritas kita. Tapi tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Masalahnya adalah di pikiran kita, di jiwa kita. Ini yang harus kita samakan. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ininya, roh kita sudah sempurna. Tapi ini kita yang belum. Anda ngerti? Bisa pemusik? Ya. Anda diberkati dan mau jalankan?